Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya. Untuk adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Apakah sehat atau ada yang sakit? Sehat. Sebelumnya ada yang tidak hadir. Kenapa itu banyak orang? Kemana yang ke orang? Oke, untuk Rifki silakan memimpin doa. Sebelum kita belajar, kita tertawa berdoa. Doa dimulai. Selesai. Sebelum masuk materi, saya absen dulu. Rifki, Arifah, Andi Sukma Putri, Pak. Sulti Karami, Nuresmi Setian kemana? Izin Pak. Kalau Senar, Alhamdulillah. pada pertemuan kali ini kita akan menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan dan tulisan yang bertujuan untuk kesenangan. Memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata, makna dan kalimat. Dan tujuannya dengan menyimak dulu dongeng, siswa dapat menemukan informasi pesan yang ada pada dongeng yang tepat. Dengan menyimak teks dongeng, siswa dapat menuliskan informasi pesan yang ada pada dongeng yang tepat. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mendemonstrasikan pesan dalam dongeng. Selanjutnya kita akan memasuki kegiatan inti, yaitu silakan kalian membaca teks dongeng yang telah saya sediakan. Silakan diperhatikan dan disimak baik-baik. Kita akan membaca teks dongeng yang berjudul Pohon Apel dari Hati. Saya akan membacakan teks tersebut. Nanti silakan kita akan bersama-sama saling menyambung dari satu paragraf ke paragraf lainnya. Di paragraf pertama saya akan yang pertama membacakan. Pada teks dongeng Pohon Apel dari Hati. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki yang bernama Benny bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Silakan disambung cerita. Waktu berlalu, Benny duduk di pasar. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainkan bersamaku, Benny. Tanya si pohon apel. Dengan wajah murung, Benny berkata, aku sedih pohon apel karena keluarga kita punya kayu bakar untuk masak. Ambillah alat itu, Benny. Gunakanlah sebagai kayu bakar agar keluargamu bisa memasak. Sambut pohon apel. Dengan tulus dan penuh senyum, pohon apel membantu Benny. Terima kasih pohon apel. Aku tak akan melupakan kebaikan ucap Benny. Hari demi hari, Benny pun selalu bermain dengan pohon apel. Dia selalu membawa pohon apel dari bayi, menyiraminya setiap hari dan tak lupa pula untuk menjadi pupuk sampai akhirnya pohon apel berubah lebat. Di kemudian hari, seperti biasanya, Benny pun datang ke tempat pohon apel. Sambil duduk selalu membawa pohon apel yang berubah sangat lemah. Tiba-tiba, pohon apel berkata, Benny, kenapa kamu sedih? Ayo kita bermain. Kemudian Benny bilang, aku tak punya waktu untuk bermain. Aku membutuhkan makanan karena sehari keluarga aku belum makan. Ayah dan ibuku sakit. Sudah berapa hari tidak bekerja di ladang. Aku harus merawat mereka dan adikku. Sedangkan beras di rumah sudah habis. Siapa membantuku dengan apel?
mengambil. Akhirnya pohon apel memberikan yang dulu buah apel. Terima kasih pohon apel, kamu sangat baik. Pohon apel itu ternyata melihat temannya bahagia. Kemudian Benny membawa pulang bukan buah apel yang berisi 15 buah dan 30 buah apel. Benny pun pulang dengan gembira. Benny juga berjanji akan selalu merawat pohon apel dengan baik. Sampai di rumah, Benny menghitung kembali buah apel yang didapat. Benny membagikan buah apel kepada keluarganya dan bercerita tentang sahabatannya dengan pohon apel. Terima kasih pohon apel, ucap keluarga Benny dengan bersyukur. Pohon apel pun menangis karena terharu dan bahagia. Itulah tadi teks dongeng yang telah kita secara bersama-sama bacakan. Baik, adik-adik, setelah kita membaca teks dongeng pohon apel yang baik hati, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD yang ada di sini. Jadi saya mau adik-adik bekerja sama dengan temannya untuk menyelesaikan soal ini. Silakan dibaca dan dikerjakan secara berkelompok. Setelah dikerjakan, silakan mengajukan temannya. Apabila setelah selesai, nanti saya akan menanyakan kesimpulannya. Jadi pada LKPD itu, adik-adik silakan menuliskan kesimpulan apa yang ada pada teks dongeng tersebut dan pelajaran apa yang bisa kita petik. Kesimpulan dan pesan moral. Jika sudah selesai, saya meminta tolong kepada seseorang untuk membacakan kesimpulan dan pesan moral. Silakan, di semua bisa. Silakan membacakan kesimpulan dan pesan moral. Kita kerjakan. Betul yang dikatakan Sukma bahwa tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, antara lain sebagai sumber makanan. Seperti tadi di teks dongeng yang telah dibaca bersama-sama, apabila kita kehabisan cadangan makanan, maka kita dapat memetik buah-buah yang ada pada tumbuhan yang bisa dimakan, yang bisa dikonsumsi. Kemudian sebagai peralatan rumah, seperti pohonnya bisa digunakan sebab untuk membuat meja dan kursi, seperti itu. Ada yang bisa bacakan pesan moral yang ditangkap dari dongeng tersebut? Silakan. Pesan moralnya, kita harus menyayangi makhluk Tuhan dan kita harus merawat tumbuhan dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Oke, betul. Betul yang dikatakan Sulfikar bahwa kita harus menyayangi makhluk ciptaan Tuhan, sesama ciptaan Tuhan itu kita harus saling menyayangi dan kita harus saling menjaga. Apabila kita tidak menjaganya, maka alam akan rusak. Tidak ada tumbuhan yang apabila ada oknum-oknum yang menebang sembarangan atau mengambil atau memanfaatkan tidak sesuai dengan kebutuhannya, maka pohon-pohon yang ada di dalam itu akan habis. Jadi seperti itu. Untuk pertemuan kita kali ini, saya rasa sudah cukup. Dan sampai di sini ada pertanyaan. Jadi kita tidak